kembali lagi sama aku Nisa Hoirina di Bercandamu. Bincang-bincang dapat ilmu. Dan hari ini spesial banget, aku ditemani sama Mbak Lia Karina. Pastinya ada mungkin beberapa yang tahu Mbak Lia Karina. Beliau ini adalah seorang atlet, dosen, model, ibu rumah tangga, seorang istri, entrepreneur. Banyak sekali peran-peran Mbak Lia ini. Pastinya untuk menuju itu semua Mbak Lia punya pengalaman yang menarik yang nantinya akan di-sharing sama kita semua di Bercandamu kali ini. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Mbak Lia terima kasih banyak sudah mau hadir di Bercandamu. Sama-sama Mbak Nisa. Boleh dong Mbak Lia diceritain kesibukan Mbak Lia sekarang apa nih? Tadi kan sudah sempat aku spill sedikit. Apakah itu benar kesibukan Mbak Lia sebanyak itu? Boleh diceritain. Oke, terima kasih Mbak Nisa udah mengundang aku main-main di sini ya. Jadi ini pertama kali sih aku datang ke butik. Mungkin sedikit cerita dulu ya. Boleh. Aku kenal Mbak Nisa ini udah lama banget ya. Mungkin aku ngerti perjuangan Mbak Nisa itu luar biasa, keren banget. Jadi aku sampai sekarang mungkin suamiku tuh nggak pernah ketemu sama Mbak Nisa. Tapi aku suka ceritain padahal dia tuh nggak pernah ketemu gitu. Soalnya apa? Aku tuh seneng kalau menceritakan orang-orang yang menginspirasi gitu. Jadi buat semangat kita juga gitu loh, buat dicontoh semangatnya. Oke, back to topic ya. Jadi Mbak Nisa tadi bertanya soal kesibukan. Betul. Ya. Tadi banyak banget sih yang disampaikan. Iya. Ya, jadi benar memang sekarang tugas utama kewajiban pasti ibu ya, istri ya. Kalau kesibukannya apa aja, pastinya mengurus rumah tangga. Terus aku juga dosen di salah satu fakultas ilmu keolahragaan di Jogja. Kampusnya sama kayak Mbak Nisa nih. Iya. Kita satu di Jogja. Kita satu alma mater. Ya, terus aku juga sebagai pelatih taekwondo. Sekarang juga ada tambahan tugas nih di organisasi, itu aku jadi bidang pembinaan prestasi di KONI Kota Yogyakarta. Terus kalau menjalani bisnis iya juga. Jadi sama suami sih sebenarnya, bisnis sama suami. Kita mencoba waktu itu peruntungan sih, karena memang hobi aja awalnya. Hobi suami itu seneng karena dia jiwanya entertain. Terus dia juga entrepreneur, jadi dia pengen, selain dia udah punya distro basket, terus dia juga pengen, dia tertarik sama properti. Dia pengen kayaknya seru ya bikin villa, bikin homestay. Ya coba lah. Kebetulan waktu itu kita ada kayak cuma gudang gitu loh Mbak, tapi karena dia seneng coba mencari kesibukan biar nggak bosen, dia basketan terus kan. Akhirnya dibuat sama dia, aku nggak ngerti juga itu kok bisa jadi rumah, dan akhirnya sampai sekarang, dan itu tuh alhamdulillah ya laku terus untuk dia dipakai wisatawan yang ke Jogja kayak gitu. Luar biasa ya guys ya. Ternyata yang aku spill tuh masih kurang. Ternyata masih aktif di organisasi, aktif sebagai pelatih taekwondo. Luar biasa banget Mbak Lia. Nah, tadi ada satu kesibukan yang belum diceritain, yaitu sebagai model. Dan aku tahu Mbak Lia itu jujur dari TV, dari Sansil Hijab Han. Waktu itu pertama kali Mbak Lia WA aku mau butuh baju untuk acara, dan WA-nya Putik. Dan waktu itu Putik belum sampai seperti ini Mbak Lia, masih di kos-kosan, dan itu suatu kebanggaan tersendiri. Mbak Lia Sansil Hijab Han bisa nih milih Putik untuk acaranya. Itu benar-benar aku nervous waktu itu Mbak Lia mau ketemu Mbak Lia. Benar-benar Mbak Lia makasih banyak, aku sampaikan rasa kebahagiaanku itu waktu itu. Ingat banget waktu itu, dan Mbak Lia tuh orangnya bener-bener humble. Apa sih Nisa, enggak sih Nisa, kayak gitu. Mbak Lia ini dulu pernah ikut Sansil Hijab Han dan juara 1 guys, juara 1 ya. Waktu itu jadi ceritanya aku nih lagi jenuh taekwondo, tapi aku nggak bisa meninggalkan taekwondo. Nah jadi pertama kali ikut Sansil Hijab Han tuh juga pertamanya juga karena coba-coba ya, iseng. Karena aku pengen cari sesuatu yang lain nih. Terus juga pengen cari relasi mungkin ya, teman-teman relasi yang di bidang yang lain. Akhirnya aku coba-coba ikut Sansil Hijab Han waktu itu. Sebenarnya nggak nyangka sih, jadi pas ikut pertama gitu dengan segala keterbatasan, nggak ada persiapan apa-apa, benar-benar nggak ada persiapan apa-apa. Dan aku tuh nggak tahu Sansil Hijab Han itu modelnya kayak gimana sih. Aku cuma baca doang, oh ternyata dia harus unjuk bakat. Oke, berarti aku cuma punya bakat taekwondo waktu itu. Apa yang bisa aku banggain waktu itu ya, aku cuma bisa taekwondo, aku nggak bisa modeling. Bener, waktu itu aku juga nggak bisa modeling. Terus abis itu
udah akhirnya dengan kemampuan yang aku punya ternyata kok mereka tertarik gitu, karena memang yang basicnya olahraga waktu itu finalisnya cuma aku, lolos Jogja kemudian nasional, dan singkat cerita udah sampai saya juara lah seperti itu. Akhirnya begitu menang ini sering dipakai lah. Ada tawaran. Iya, ada tawaran dari brand-brand hijab. Nah, waktu itu juga di hire, aku boleh sebut brandnya nggak sih? Boleh dong. Di hire sebagai face of hijab waktu itu. Nah, karena memang sebelum Samsik Hijab Hani aku sudah pernah kerjasama dengan hijab. Jadi waktu itu ada empower woman atau apa ya, seperti itu bersama Kak Dian Pelangi, terus sama yang lainnya juga. Nah, itu. Luar biasa sekali ya sister, ternyata di balik itu Mbak Lia pun mengawali karir modeling dengan segala keterbatasan dan belum punya bekal yang banyak, tapi Mbak Lia punya keinginan dan menjalani itu dengan enjoy. Oke, nah Mbak Lia ini kan juga punya baby ya, baru berapa? 7 bulan, 3 tahun. Jadi punya anak 2 guys. Mbak Lia ini nggak kelihatan ya, udah 2. Boleh nih detailnya gimana sih Mbak Lia cara membagi waktu dengan segala aktivitas Mbak Lia yang padat itu, dengan dibagi bersama menjadi seorang ibu itu seperti apa, dan tanpa bantuan babysitter itu gimana kok bisa gitu? Aku nggak kepikiran, nggak kebayang. Boleh Mbak Lia. Pertama aku harus izin sama suami, pasti ya, ridhonya suami itu baru aku bisa beraktivitas gitu kan, bisa maksimal aku bisa berkarya, bisa bekerja, bisa yang lain-lain. Nah, jadi memang yang pertama aku harus seizin suami. Kerja pun aku juga pertama aku pasti tanyain dulu gimana, boleh nggak nih aku kerja, kalau enggak ya pasti aku juga nggak akan kerja gitu. Kerja ini kan juga cukup menghabiskan banyak waktu gitu. Aku pergi dari pagi, karena suka sedih juga Mbak Nisa. Jadi kalau orang Jawa bilang itu wang sinawang, tau nggak sih Mbak? Iya, nah jadi kalau orang tuh ngelihat kita kayak enak banget sih jadi dia gitu kan, kayak yang apa-apa serba ada, serba bisa, kayak perfect banget sih hidupnya. Padahal kita tuh juga kalau ngelihat enak banget sih bisa seharian sama anak. Kalau untuk membagi waktu dari pagi mungkin udah kerja ya. Kalau dosen itu kan dari pagi udah ngajar, pulang tuh kadang sore ya. Kalau tanpa babysitter ya susah ya, memang susah banget ya jujur ya. Cuman memang aku minta bantuan sama ibu aku. Nah, tadi di awal Mbak Lia kan sempat ceritain sedikit tentang kesibukan sebagai entrepreneur, yaitu ngebuat villa ya, yang awalnya itu rumah nggak kepake, gudang, ternyata sekarang disulap jadi villa yang estetik. Bisa di follow ya, villa apa Mbak? E-House. Oke, bisa di follow ya nanti di sini. Villanya estetik banget, estetik parah, karena terbukti itu selalu full setiap weekend kalau masa-masa liburan kayak gini ya Mbak. Tapi selain itu Mbak Lia itu juga punya fitness. Nah, mungkin yang mau diet, berolahraga bisa nih ke fitnessnya Mbak Lia. Boleh diceritain dong Mbak Lia seputar bisnis fitnessnya itu, dan awalnya gimana bisa terjun di bisnis fitness itu? Kalau fitness nih sebenarnya bisnis keluarga. Jadi memang dari aku SD itu orang tua aku mendirikan fitness ini. Jadi awalnya itu baru 1 dia besarkan, alhamdulillah sekarang ada 5 kalau nggak salah ya. Nah, jadi karena memang kita basicnya seneng olahraga, satu keluarga ya, jadinya aku menganggap ya kita cinta tempat itu karena memang kita seneng olahraga dulu gitu, kita seneng, kita enjoy ke olahraga. Jadinya kita pengen tempat itu juga bisa menjadi tempat yang menyenangkan buat orang lain juga, bisa bermanfaat buat orang lain pastinya. Luar biasa sekali ya guys. Jadi menurut aku bisnis keluarga itu sesuatu hal yang perlu dibanggakan Mbak Lia. Tidak apa-apa, justru keluarga itu berhasil mendidik generasinya menjadi generasi-generasi yang mampu meneruskan bisnisnya itu. Nah, Mbak Lia ini kan sudah aktif menjadi atlet di usia 14 tahun ya Mbak, dan katanya tadi udah dilepas nih sama orang tua. Dan Mbak Lia ini dikenal sebagai atlet taekwondo yang berhijab. Masya Allah, boleh dong Mbak Lia diceritakan perjuangannya sebagai atlet taekwondo berhijab? Apakah pernah sempat mendapatkan tawaran ataupun godaan untuk lepas hijab ataupun cibiran? Mungkin bisa diceritain ke Putik Sister semua. Godaan itu pasti ada ya Mbak ya, jadi karena memang aku tuh berhijab udah masih cukup muda ya, SMP waktu itu, SMP, dan itu aku juga dibarengi sama atlet. Latihannya waktu itu sehari 3 kali. Kebayang dong di Jakarta panasnya kayak apa ya. Jadi pasti ada godaan. Aduh, kok gerah banget ya di Jakarta, kebiasaan di Jogja kan ya. Aduh, gerah banget, mana latihannya capek banget kan. Sempet waktu apa buka jilbab aja ya gitu. Tapi ya alhamdulillah ya kayak cuma pengen doang, tapi nggak pernah yang seniat itu gitu. Maksudnya nggak pernah terrealisasikan gitu loh. Ya cuma
cuma sekelebat aja Membisikkan gitu. setan Iya benar ya, alhamdulillah memang dari kecil keluargaku memang didikannya agamis banget gitu, jadi memang dari kecil udah diajarin banyak lah ilmu agama, jadi ya alhamdulillah masih sampai sekarang sama sekali nggak pernah yang namanya buka jilbab gitu ya. Nah tapi pernah yang namanya dulu jadi atlet itu suruh buka jilbab, pernah waktu petani, padahal itu udah lumayan lama ya, jadi waktu itu kalau nggak salah di tahun 2018 apa ya, padahal udah lama juga di pelatnasnya itu kan udah dari 2016, udah sering tanding di nasional, di luar negeri juga nggak masalah pakai jilbab. Nah tiba-tiba aku sama pengurusku waktu itu suruh buka jilbab, jadi alasannya cukup nggak masuk akal. Iya cukup nggak masuk akal ya, jadi alasannya nanti kalau di luar negeri takutnya kalau berjilbab nanti dikiranya apalah teroris atau apa, dicurangin kamu lagi tanding gimana, nanti merugikan Indonesia dong, gini pokoknya kayak gitulah. Terutama kalau kamu nanti tanding di daerah Amerika, itu kan mereka kan kayak strict banget kan sama muslim kayak gitu, apalagi kalau kamu berjilbab. Memang waktu itu yang berjilbab itu cuma aku sama kakakku di timnas waktu itu. Nah kita sama-sama disuruh buka kerudung gitu. Coba kamu pikirin dulu deh sama kakak kamu gitu kan. Kalau enggak, yaudah saya ganti aja kamu sama atlet yang lain yang nggak berhijab. Ngobrol sama kakakku, kayaknya ini nggak masuk akal deh. Masa iya sih cuma gara-gara bertanding? Ini kan bukan pertama kalinya kita mau bertanding di luar negeri gitu loh. Dan memang kalau untuk masuk pelatnas itu bukan karena dipilih berdasarkan suka nggak suka, tapi karena prestasi gitu loh. Kita ada prestasi di nasional baru kita bisa dipakai untuk di pertandingan di internasional, seperti itu regulasinya. Nah ya udah kita kekeh, enggak, kita nggak bisa kalau suruh lepas jilbab. Dari awal juga kita masuk pelatnas, kita pertandingan juga nggak pernah buka jilbab, dan fine aja, nggak ada yang wasit di luar negeri itu karena kamu pakai jilbab nggak deh diberhentiin atau dicurangin, enggak, karena sekarang taekwondo tuh udah lumayan fair, semuanya pakai body protector itu elektrik ya. Ya udah akhirnya kita berani ngomong, ya udah kalau memang nggak mau pakai kita nggak apa-apa ya, insya Allah pintu rezeki ada di mana-mana ya. Kalau ada yang lebih baik juga ya alhamdulillah kan bisa mewakili Indonesia, tapi ya singkat kata dia nggak berani lah karena memang kita benar-benar punya prestasi gitu loh, kita kuat ya, mau nggak mau ya akhirnya dia yang mundur gitu loh, dia yang mundur ya udah gimana gitu ya. Alhamdulillah sih. Allah banget ya perjuangan Mbak Lia ini untuk mempertahankan hijab. Ternyata walaupun godaan dari diri sendiri bisa dikalahkan, ada godaan-godaan dari luar, dan itu tadi tidak masuk akal. Kalau kita memang punya kapasitas, kita punya prestasi, kita berani untuk berbicara. Nah Mbak Lia ini kan juga punya kesibukannya sebagai dosen, sebagai atlet, nah tapi juga sebagai ibu. Tapi Mbak Lia ini kalau aku pantau di Instagram itu modis ya, stylish, fashionable. Boleh dong Mbak Lia diceritain ke kita tips-tipsnya sebagai seorang ibu untuk tetap stylish, itu tips-tipsnya apa saja? Boleh biar kita bisa sharing. Kalau tips ala aku ya Mbak Nisa ya. Jadi kalau ditanyanya ala aku itu sebenarnya kalau aku tuh bukan yang feminin banget juga enggak gitu, karena untuk pakai rok itu aku juga hampir nggak pernah ya, kecuali kalau dress kan kayak kondangan, acara gitu oke ya. Tapi kalau untuk keseharian ya daily fashionnya itu ya paling aku celana jeans atau celana bahan, kulot kayak gitu. Nah kalau aku tuh yang penting atasannya sih, aku sebenarnya lebih sering concernnya tuh di atasan. Jadi kalau aku atasan itu biasanya aku lebih seneng sama atasan atau tunik ya. Biasanya kalau aku tuh biasanya suka yang panjangnya itu nutupin, mohon maaf ya, terus mix and match aja. Jadi aku lebih suka misalnya polosan, aku lebih seneng kayak gitu sih daripada motif tuh. Aku lebih seneng polosan, warna-warna basic kayak gitu. Terus kalau sepatu aku lebih seneng kayak sneakers atau flat shoes kayak gitu. Jarang sih aku pakai yang kayak heels gitu, jarang. Mungkin kayak udah tinggi kali ya. Mungkin udah tinggi kali ya. Ya, dan aku kayak merasa lebih bisa aman aja bergerak kemana-mana, bisa cekatan, ini kan anak lari bisa langsung tangkap. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Lia untuk tips OOTD ala Mbak Lia, pastinya bermanfaat banget di tengah kesibukan Mbak Lia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di YouTube kali ini di Bercandamu. Oh ya, dan kita ada spesial buat Mbak Lia, ini kenang-kenangan Mbak Lia, oleh-oleh juga. Dan BTW outernya ini boleh langsung dibawa pulang, nggak usah dilepas lagi. Ini kerdusnya untuk tempat outernya. Itu bagus banget, makanya aku tadi tanya sama Mbak Nisa, ini kayaknya khususan.
Oke, itu aja Mbak Lia. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga ini giftnya. Siap. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.